Kaderisasi gagal, demokrasi pincang. Keberadaan partai politik di Indonesia mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Parpol merupakan ujung tombak dari kaderisasi pemimpin baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dari level kabupaten kota hingga kepala negara. Ingar-bingar dan drama dalam tahapan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada saat ini membuktikan bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pilkada saat ini masih memunculkan 43 daerah dengan calon tunggal. Calon tunggal dan kota kosong menjadi salah satu anomali dalam sistem penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bagaimana partai politik benar-benar tidak serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Munculnya kota kosong menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya. Institusi politik seharusnya selalu siap dengan calon yang akan diusung, tetapi kenyataannya banyak partai tidak mampu melakukan seleksi dan kaderisasi yang efektif. Padahal, pilkada serentak kali ini telah membuka ruang pencalonan yang lebih longgar dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-22 Romawi/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Dengan putusan itu, fenomena calon tunggal semestinya tidak perlu terjadi jika parpol siap dan tidak pragmatis. Setidaknya ada 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota yang hingga batas akhir pendaftaran hanya terdapat 1 pasangan calon yang akan berlaga. Artinya, terdapat 43 calon tunggal dari 545 daerah atau 7,89%. Kini Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah memperpanjang pendaftaran hingga esok. Ini tidak jauh berbeda dengan situasi pada pelaksanaan Pilkada 2017-2020 lalu. Ketika itu terdapat 50 paslon tunggal atau 9,17%, padahal saat itu persyaratan pencalonan kepala daerah masih sangat tinggi, yakni 20% kursi atau 25% suara sah. Memang mepetnya pembacaan putusan MK dengan tenggat pendaftaran juga menjadi alasan parpol untuk tidak sempat menyiapkan alternatif pilihan calon di 43 daerah tersebut. Namun sesungguhnya, jika parpol siap dengan kadernya di masing-masing daerah, tentu tidak ada hambatan mendaftar meskipun jedanya sehari. Sikap parpol yang pragmatis juga menjadi faktor masih suburnya calon tunggal. Parpol enggan untuk mencalonkan kandidat yang peluang menangnya sangat kecil, sehingga lebih memilih untuk bergabung dengan koalisi besar atau enggan melawan petahana. Belum lagi biaya pilkada saat ini masih sangat besar, yang pasti juga menjadi pertimbangan parpol untuk mengirimkan kadernya bertarung dalam gelanggang kontestasi demokrasi daerah. Selain itu, para petinggi parpol sulit untuk membuka ruang pada calon lain. Karena itu, mereka lebih memprioritaskan aksi borong partai dan lebih memilihnya hanya ada 1 calon dalam pilkada. Meskipun sejatinya mereka tahu bahwa langkah itu mengerdilkan esensi demokrasi. Untuk itulah, ke depan parpol harus mampu berbenah diri untuk membangun sistem kaderisasi yang jauh lebih matang. Jika fenomena calon tunggal tetap dibiarkan, kemerosotan demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Meskipun tetap berjalan, tetapi tanpa pembenahan proses kaderisasi di tubuh partai politik, demokrasi akan pincang. Kondisi inilah sebenarnya yang harus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pilkada ke depan. Tidak ada proses kandidasi yang berjalan dengan sangat baik di tubuh partai politik. Salah satu pilar demokrasi ini juga mengalami kejumudan dalam regenerasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.